Buka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Dengan kasih Kristus sebentar, Pak Yusmanto akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya dibuka. Belum. Mana? Udah? Udah, oke. Lanjut. Yuk. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini, di mana Engkau boleh mempersatukan kami dalam ibadah raya, dalam Zoom sore hari ini. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu dan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan, kami lakukan di sore hari ini sungguh berkenan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk dibekali oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seluruh umat-Mu, dan biarlah Engkau Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal kebenaran-Mu yang sesungguhnya Bapa, menuntun kami pada kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Kepala kami. Biarlah Tuhan Yesus pengurapan dari tempat yang maha tinggi, urapan dari Bapa sendiri turun untuk mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar ya. Temanya pada sore hari ini adalah penggarapan Allah. Tolong Pak Michael membacakan ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Temanya penggarapan Allah. Mic-nya dibuka. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, yaitu dalam arti penggarapan Allah. Kebaikannya itu adalah harus dipandang dari sudut kebaikan Allah dalam arti penggarapan Allah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan kebaikan Allah dalam arti dilepaskan dari segala masalahmu ya gitu loh. Ini hal yang lebih penting, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya, kita memiliki hak yang sama untuk mengalami Allah secara berlimpah. Jadi saudara, semua orang percaya itu mempunyai hak yang sama untuk mengalami Allah secara berlimpah. Allah adalah Allah yang hidup. Dia berkenan berurusan dengan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan berkenan berurusan dengan dia, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman dengan Allah
itu adalah pengalaman dalam memperoleh penggarapan Allah yang berkenaan dengan pemenuhan rencana Tuhan dalam hidup masing-masing kita individu sebagai orang percaya, agar supaya kita bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi harus dipahami, harus dimaknai pengalaman dengan Allah atau mengalami Allah itu seperti ini adalah pengalaman yang berkualitas, ya, pengalaman yang berkualitas. Allah menyediakan pengalaman seperti ini secara berlimpah dan tidak terbatas bagi setiap orang percaya. Ini berarti kesempatannya bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan suatu keniscayaan dan terbuka lebar-lebar, ya. Itu suatu keniscayaan agar untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus itu merupakan keniscayaan, bukan mustahil, ya, gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau pengalaman dengan Allah hanya menyangkut, ya, pertolongan Tuhan berkenaan dengan pemeliharaan atas kebutuhan jasmani, karena kan banyak orang Kristen kan pemahamannya pengalaman dengan Allah itu kalau dia ketika masalah ekonominya dituntaskan sama Tuhan, masalah sakit penyakitnya dituntaskan dengan Tuhan dan sebagainya, bla 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 bla. Kalau pengalaman dengan Allah hanya menyangkut pertolongan Tuhan berkenaan dengan pemeliharaan atas kebutuhan jasmani, Bapak Ibu, saya mau katakan hal tersebut belumlah berarti, ya, belum ada artinya itu. Yang berarti itu adalah penggarapan Allah dalam mempersiapkan orang percaya agar orang percaya dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang berkualitas, ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, maka kita tidak perlu merasa kecil hati, ya, jika tidak memiliki pengalaman spektakuler, ya, yang dialami orang-orang tertentu, misalnya mengalami penyembuhan secara mujizat. Karena kalau nggak ngalami itu nggak usah merasa minder, ya. Sebab yang penting adalah pengalaman yang mendewasakan rohani. Itu bukan mengalami spektakuler hal-hal seperti itu yang sering kita dengar, ya, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Itu nggak penting, ya. Toh akhirnya juga mati, bukan nggak perlu, ya. Tapi jangan itu kita geser jadi itu hal yang lebih penting. Sebab yang penting itu adalah pengalaman yang mendewasakan rohani kita. Sebaliknya, orang percaya hendaknya tidak merasa bangga loh kalau dia memiliki pengalaman yang spektakuler berkenaan dengan mujizat. Nah, banyak kan orang-orang seperti itu. Kalau udah mengalami mujizat kayaknya udah seperti orang VIP Tuhan, orang kualitas nomor 1, nomor ini dia Tuhan. Sebab hal itu bukanlah ukuran kedewasaan rohani. Harus dipahamin. Ukuran kedewasaan rohani itu bukanlah karunia. Ukuran kedewasaan roh itu adalah buah roh. Amin. Oleh sebab itu yang harus diupayakan dalam hidup kita haruslah buah roh, bukan karunia roh. Nah, banyak orang Kristen sekarang kan sibuk mengejar hal-hal karunia roh dan sebagainya, ya. Tapi dia lupa untuk yang hal yang lebih penting, yaitu buah-buah roh yang akan dia bawa nanti di kekekalan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemeliharaan atas kehidupan jasmani, kalau bicara pemeliharaan Allah atas kehidupan jasmani, itu juga dialami kok oleh semua manusia di jagat raya ini. Semua ngalami kok. Dan Alkitab menyatakan, semua mendapatkan matahari kok, yang jahat, yang benar dia dapat matahari. Ya, yang jahat, yang benar juga dapat hujan. Jadi kalau bicara tentang pemeliharaan Tuhan atas kehidupan jasmani, itu juga dialami loh oleh semua orang, semua manusia di muka jagat bumi ini. Jadi Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Artinya apa? Allah memelihara kehidupan jagat raya beserta semua makhluk hidup
yang ada di dalamnya dengan seluruh tatanannya. Itu harus dipahami, ya. Orang percaya dapat memiliki pengalaman eksklusif dengan Bapa. Inilah yang membedakan dengan bukan orang percaya. Orang percaya dia dapat memiliki pengalaman eksklusif dengan Bapa dalam rangka penggarapan Bapa atas anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu, saudara dan saya sebagai orang percaya, boleh mengambil bagian dalam kekudusannya, ya, dan mengenakan kodrat ilahi. Itulah tujuan dari penggarapan Allah itu. Tolong dibuka Ibrani pasal 12 ayat 9, 10 sama 10. Nanti satu orang lagi dibacakan 2 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4. Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Monggo. Ibrani 12 ayat 9 dan 10 firman Tuhan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Demikian firman Tuhan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman dengan Bapa itu harus dialami oleh setiap orang percaya. Anda harus mengalami pengalaman dengan Bapa sebagai orang percaya. Sebagai apa? Sebagai persiapan untuk masuk rumah Bapa kelak di kekekalan. Rumah Bapa itu adalah rumah orang percaya, rumah saudara dan saya. Kenapa? Karena Anda harus pahami, harus menghayati, mengerti bahwa dunia ini bukanlah rumah orang percaya. Dunia ini bukan tempat hunian yang ideal bagi kita lagi. Karena dunia ini sudah terkutuk. Makanya nanti kita akan dipindahkan ke langit baru dan bumi baru. Oleh karena itu, supaya kita bisa sampai di langit baru dan bumi baru, persiapannya harus matang dari sekarang. Kamu harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kodrat ilahi, masuk dalam penggarapan Allah, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memiliki pengalaman eksklusif dengan Bapa dalam penggarapannya itu adalah anugerah yang luar biasa. Luar biasa. Karena itu hanya bisa dialami oleh orang percaya sebagai umat pilihan. Ya. Tidak semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang luar biasa ini. Itu harus dipahami. Nggak semua orang loh memiliki hak dan kesempatan yang luar biasa ini, yaitu masuk dalam penggarapan Allah, pengalaman eksklusif dengan Bapa. Kita digarap supaya menjadi serupa dengan Kristus. Tidak semua orang memiliki itu. Itu hanya umat pilihan Allah. Ini adalah hak istimewa bagi saudara yang saya, yang dengan baik-baik, yang tidak boleh digantikan dengan kesibukan dan kepentingan apapun. Gitu loh. Ya, saya ulangin ya. Tidak semua orang memiliki hak dan kesempatan yang luar biasa ini. Yaitu apa? Penggarapan Allah supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah hak istimewa bagi kita yang tidak boleh digantikan dengan kesibukan dan kepentingan apapun. Penggantian hal tersebut merupakan penyimpangan yang sering dianggap tidak merugikan dan tidak membahayakan bagi orang Kristen. Maksudnya bagi sebagian orang Kristen. Padahal itu sangat membahayakan loh. Dan bisa mengarahkan orang Kristen kepada kebinasaan. Ya. Tapi ironis ya,
ironisnya saya banyak melihat ya seperti itu orang Kristen. Dia menggantikan hal ini dengan hal-hal kepentingan, kesibukan yang di dunia ini. Dia anggap merasa itu nggak merugikan, tak membahayakan, kan disepelein gitu. Padahal tanpa dia sadari, ya itu membahayakan dan bisa mengarahkan orang Kristen kepada kebinasaan. Kenapa? Karena kuasa gelap berusaha dan berupaya sedemikian rupa agar orang Kristen memiliki banyak keinginan. Apabila orang Kristen banyak keinginan, disibukkan dengan banyak hal, dengan urusan-urusan dunia ini, dia tidak mempersoalkan lagi mengenai pertumbuhan kedewasaan rohani yang mempersiapkan dirinya kepada kekekalan yang indah. Dia nggak akan mempersoalkan itu. Nggak pernah. Dia nggak akan mempersoalkan. Yang dia persoalkan adalah bagaimana meraih sebanyak mungkin dari bumi ini, lalu dia merasa aman kalau mempunyai semua itu. Ya kan? Terkecoh dia, terkecoh, tercelek. Itulah pekerjaan iblis tuh, gitu loh, membius orang Kristen sehingga dia nggak sadar. Dia sibuk cari ini, dia sibuk punya keinginan cari itu, dia sibuk dengan hal-hal yang itu, yang akhirnya itu kalau dia mati juga ditinggalkan kok. Ya kan? Jong, tau nggak jong? Jong semuanya juga jong gitu, nanti kena frank gitu loh. Karena nggak mati nggak buat apa-apa. Ini yang banyak nggak disadari sama banyak orang Kristen. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen dia menganggap bahwa menggantikan pengalaman atau mengalami dengan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan tertentu sebagai selingan sesaat adalah sesuatu yang tidak membahayakan. Bahaya, benar bahaya. Hati-hati ya. Biasanya orang-orang seperti ini, ya, orang-orang percaya seperti itu, mereka berpikir bahwa karena masih hidup di dunia ini, maka hendaknya tidak perlu terlalu fanatik lah sama agama. Nggak perlu fanatik lah sama Tuhan. Nggak perlu fanatik lah membicarakan kehidupan di balik kubur. Nah, seperti gitu mereka anggapannya. Banyak kan? Sering kok kita dengar seperti itu. Bahkan orang Kristen sendiri bisa ngomong seperti itu. Saya mau katakan ya Bapak Ibu, satu kalimat. Anda tidak boleh fanatik dengan Tuhan, tapi harus sangat fanatik sama Tuhan. Gitu loh. Tidak boleh sekedar fanatik, tidak boleh. Harus sangat fanatik yang ekstrim dengan Tuhan. Kalau enggak, Anda akan tergurus dengan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biasanya mereka juga memandang orang yang suka membicarakan kehidupan di balik kubur. Kehidupan di balik kubur bicara tentang kekekalan ya, nanti setelah mati. Itu tidak realistis. Dan dikatakan itu antisosial. Padahal ya, kalau seseorang fokus dia ke langit baru dan bumi baru, dia memindahkan hatinya ke kerajaan surga, pasti dia akan berusaha memenuhi bagiannya selama dia masih hidup di dunia ini. Yaitu apa? Menjadi berkat bagi sesama. Kalau dia tidak arahkan pikiran dan hatinya ke kerajaan surga, dia pasti egosentris, Pak. Tidak memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan diri sendiri. Justru orang yang tidak fokus pada dunia yang akan datang nanti di kekekalan, yaitu yang menganggap hidup di dunia ini harus dinikmati sebanyak-banyaknya, pasti dia akan menjadi egois dan antisosial. Dia pasti egosentris, bukan teosentris. Kalau anak orang percaya, maksud saya anak Tuhan orang percaya, Anda harus teosentris, bukan egosentris. Teosentris artinya segala sesuatunya demi untuk kepentingan Tuhan, demi untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau demi untuk kepentinganku, Anda egosentris. Itu tidak laku sama Tuhan. Anda nanti ditolak sama Tuhan akhirnya. Amin. Amin ya. Angkat tangan yang amin. Mana nih? Haleluya. Ya, tolong siuman ya, siuman sadar mulai sekarang ya. Jangan disibukkan dengan hal yang lain, jangan menggantikan hak istimewa kita dalam penggarapan Allah dengan kesibukan-kesibukan yang menyeret kamu sehingga kamu lupa ada hal yang lebih penting, yaitu tentang kekekalan, karena nanti kita kalau mati ke sana kok ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
sebenarnya merupakan tindakan membuang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Kalau seseorang dia lebih mengharapkan perhatiannya kepada perkara-perkara di dunia ini dan tidak fokus kepada kekekalan. Bodoh kamu kalau seperti itu. Bodoh dan tolol, botol. Benar ya saya bilang. Ya. Itu tindakan yang membuang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Kalau seseorang lebih mengarahkan perhatiannya kepada perkara-perkara dunia dan tidak fokus kepada kekekalan. Waduh, naas benar. Bapak Ibu, dia belum sadar aja itu. Sekarang nanti kalau ditata pengadilan kata Kristus, baru nangis darah dia di sana. Menyesal, udah nggak guna lagi menyesal di sana. Mendingan Anda menyesal sekarang waktu masih hidup di dunia ini, gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan berbagai kesenangan, dengan berbagai perhatian, banyak orang Kristen dia akhirnya terfokus kepada banyak objek, sehingga dia tidak fokus dengan benar kepada kerajaan surga. Ya, misalnya anak-anak muda, maaf nih, ya, banyak terfokus dia dengan main-main game lengket dia di situ, game online itu kan, kan, lengket dia di situ, ya kan? Karena fokusnya bukan ke kerajaan surga. Ya, seharusnya fokus yang benar itu kepada kerajaan surga. Akhirnya banyak kebocoran-kebocoran dalam hidupnya yang meleset dari tujuan Tuhan kepada anak Tuhan. Seperti itu loh, hati-hati gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah fakta yang tidak terbantahkan. Banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen seperti itu. Apa itu Pak? Di mana potensi terbaik mereka, ya, potensi terbaik mereka malah lebih digunakan untuk mengampul harta di dunia. Sedangkan potensi yang kurang baik barulah digunakan untuk Tuhan, ya kan? Ya kan, kayak gitulah kalau dulu, zaman-zaman dulu ya, bapak-bapak kita kan, kalau agak kurang otaknya sekolah, karena aja lah anak ini ke STT, sekolah tinggi teologi. Tapi kalau anaknya pintar, dia berusaha supaya kuliah di kedokteran, kan kayak gitu, ya kan? Jadi kasih sama Tuhan yang sisa-sisa yang tak berguna, ya kan? Tapi kalau berguna untuk urusan dunia, inilah kesalahan mindset selama ini hidup orang Kristen, ya, seperti itu fakta yang kita ketemu yang tidak terbantahkan. Banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen, potensi yang terbaik dari mereka malah digunakan untuk mengampulkan harta dunia, tapi potensi yang kurang baik barulah digunakan untuk Tuhan. Tragis ya, tragis benar. Tapi kalau nyanyi pujian pinter, ku berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Dahsyat, ya kan? Dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, potensi terbaik yang dimiliki yang seharusnya digunakan untuk berurusan dengan Allah, lah kok malah disalurkan kepada yang lain. Ya. Sebagai akibatnya, banyak kesempatan besar berlalu sia-sia. Banyak berkat rohani sebagai persiapan kekekalan akhirnya terbuang sia-sia. Makanya sering kita dapati, sering kita temui ya Bapak Ibu, miris ya. Banyak orang Kristen menuntut yang terbaik dari Tuhan untuk dirinya. Tetapi tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulang ya. Barangkali kalau saya salah mengatakan ini dikoreksi ya. Banyak kita dapati, kita temui orang Kristen, dia menuntut yang terbaik dari Tuhan untuk dirinya, tapi tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak, Ibu, renungkan baik-baik ya. Orang-orang seperti ini, dia berurusan dengan Tuhan sebenarnya bukan untuk memberi perhatian kepada maksud Tuhan dalam memberi keselamatan bagi dia. Melainkan orang-orang seperti ini menginginkan Tuhan memperhatikan maksud dan keinginan-keinginan dirinya. Gitu. Dia nggak merhatikan Tuhan, yang mau dia perhatikan adalah dirinya. Gitu. Jadi akhirnya apa?
Mereka tidak mengabdi kepada Tuhan, tetapi dia berharap Tuhan mengabdi kepadanya. Jadi kebiasaan menggantikan hal berurusan dengan Tuhan dengan hal yang lain, ya, dengar nih baik-baik ya kalimat ini. Kebiasaan menggantikan hal berurusan dengan Tuhan dengan hal lain, itu akan membuat seseorang membangun sikap tidak menghargai Tuhan. Ya. Jadi jangan kita menggantikan hal berurusan dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Disibukkan dengan hal-hal yang lain. Urusan ini, urusan itu, urusan segala macam, urusan dunia. Itu membangun sikap kita tidak menghargai Tuhan akhirnya. Sebenarnya hal ini bisa kita kategorikan atau bisa dikategorikan sebagai penghinaan kepada Tuhan. Makanya hidup di bumi ini, ya, Bapak Ibu, saya ingatkan ya, jangan kita gantikan hal berurusan dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Maksudnya jangan sampai ada hal yang lebih penting, ada hal lain yang lebih penting daripada hal kita berurusan dengan Tuhan. Itu sama aja Anda gak menghargai dan menghormati Tuhan. Sama aja Anda sedang menghina kepada Tuhan. Anda harus mengerti, harus hayati, harus paham maksud keselamatan yang Tuhan berikan melalui kayu salib itu apa. Supaya kita semua dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Maksudnya apa Pak? Supaya kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Maksudnya apa lagi Pak? Supaya kita bisa ditempatkan di langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang dipermuliakan dengan Kristus. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak merindukan kerajaan surga, sejak hari ini ya, sejak sekarang masih di bumi, kalau nggak merindukan, kayaknya sulit Anda sampai di sana. Percaya deh. Kalau sejak di bumi ini kamu tidak merindukan kerajaan surga, kamu tidak memindahkan hatimu ke kerajaan surga, sulit untuk bisa sampai di sana sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang dipermuliakan bersama dengan Kristus. Mungkin jadi anggota masyarakat bisa ya, mungkin ya, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk menjadi anggota royal, anggota keluarga kerajaan Allah, nggak bisa. Kalau kita tidak mulai sekarang merubah mindset kita untuk memindahkan hati kita kepada kerajaan surga. Amin ya Bapak ya, Bapak Ibu. Jadi pergunakanlah waktu kita yang singkat di bumi ini dengan sedemikian rupa berurusan dengan Tuhan lebih lagi. Jangan menggantikan dengan hal-hal yang lain yang tidak ada penting, yang nggak ada gunanya. Istilah Pak Era sekarang dia berkata seperti ini, persempit wilayah hidupmu, gitu loh. Dengan banyak keinginan dipersempit, jangan makin lama makin sedikit keinginan dan lama-lama nggak ada lagi punya keinginan. Keinginan kita hanya satu, yaitu Tuhan saja. Ya, hindari kebocoran-kebocoran dalam hidupmu supaya tidak terjadi hal-hal seperti demikian dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Angkat tangan yang amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita singkat aja ya, karena kami nanti akan ada pertemuan dalam Zoom meeting juga dari BBOC. Jadi kita tunduk kepala, kita akhiri firman ini dengan pengucapan syukur dalam doa. Amin kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pada sore hari ini kami semakin mengerti bagaimana kami semakin digarap Tuhan dalam hidup kami. Karena itu adalah hak istimewa kami sebagai orang pilihan Allah, di mana Tuhan akan menggarap kami untuk menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, penggarapan Tuhan dalam hidup kami seperti yang diperkatakan dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya.
Penggarapan di sini adalah bagaimana kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus lewat penggarapan Tuhan, lewat peristiwa hidup kami, semakin kami dibentuk Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman ini. Tuntun pimpin hidup kami hari lepas hari sampai kami di surga nanti kelak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.